Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Bioinformatika kelas A, yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Vera Pertiwi sebagai moderator, kemudian Febriana, Anita Syafitri, dan Siti Zarani Zalamah. Untuk praktikum kali ini akan menjelaskan tentang pembuatan skrip sederhana, yang akan dijelaskan oleh Anita Syafitri. Kepada Anita, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan melakukan praktikum kedua, di mana pada praktikum pertama kita telah mengetahui beberapa fungsi dan cara penggunaan aplikasi R dengan cara menjalankan perintah-perintah sederhana. Misalnya penjumlahan, pengurangan yang waktu itu kita ketik di bagian konsol dan hasilnya akan otomatis ada di bawahnya begitu. Nah, untuk praktikum kedua ini kita mencoba untuk melakukan perintah di dalam aplikasi R, tapi dia berbentuk file. Nah, untuk caranya sendiri, silakan kita buka aplikasi R-nya terlebih dahulu dan bentuknya seperti pada monitor. Dan selanjutnya kita klik file. Terus kita klik bagian new file. Dan kita pilih R script. Nah, di sini akan otomatis muncul jendela baru di bagian atas dari bagian konsol. Nah, untuk menjalankan fungsinya, ini sama saja dengan fungsi yang praktikum sebelumnya, di mana dapat menjalankan fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita langsung saja ke contoh. Misalkan datanya itu adalah 2 ditambah 4. Terus data selanjutnya adalah 5 dikurang 7 ditambah 8. Terus 5 dibagi 4. Dan untuk penjumlahan kalkulator perhitungan selanjutnya yang lebih kompleks, contohnya adalah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 4. Tambah 4. Nah, ini mudah saja untuk kita jumlahkan dan hasilnya nanti akan muncul di bagian konsol. Caranya yaitu dengan mengarahkan kursor di bagian data yang ingin kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Selanjutnya, kita tekan Ctrl Enter di bagian data yang kita ingin jumlahkan. Nah, di sini di bagian konsol, di bagian bawah, otomatis data yang kita klik tadi, jawabannya akan muncul, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, begitu seterusnya. Dan di bagian ini kita dapat menjumlahkannya secara sekaligus dengan cara memblok data yang ingin kita jumlahkan tersebut secara keseluruhan. Lalu kita tekan
Ctrl Enter pada keyboard. Nah, di sini otomatis semua data itu akan terjumlahkan. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan data yang memiliki variabel. Contohnya saja. Oh, maaf sebelumnya. Untuk selanjutnya, kelebihan dari AirScript ini adalah kita dapat mengubah data. Misalkan nih kita salah, seharusnya setelah data 2 ditambah 4 itu ada data lagi begitu. Tapi kita kelupaan saat melakukan praktikum. Nah, kita dapat menyisipkannya dengan menekan menekan Enter di bagian data yang ingin kita masukkan. Contohnya, kita arahkan kursor kita di angka 2. Nah, setelah itu kita enter terlebih dahulu. Nah, di sini otomatis nomornya itu akan berurut dan kita dapat menyisipkan data yang ketinggalan tadi. Contohnya kita masukkan datanya yaitu 9 dikali 3. Dan silakan kita untuk mendapatkan hasil secara keseluruhan dengan hasil yang benar dan tidak error, kita silahkan blok terlebih dahulu datanya secara keseluruhan. Lalu kita tekan Ctrl Enter pada keyboard. Nah, otomatis di sini datanya tidak error dan sesuai dengan yang sebelumnya tadi, walaupun kita telah menyisipkan data baru. Nah, ada satu lagi keistimewaan di dalam AirScript ini, yaitu kita dapat menyisipkan ataupun menambahkan perintah yang berupa teks tanpa mengubah hasil yang kita miliki, di mana nanti kita dapat menambahkan teks-teks ataupun judul yang kita inginkan secara lebih mudah, dan data yang kita miliki itu tidak berantakan begitu. Asalkan kita membuatnya itu sebelum teks itu harus menggunakan tanda pagar terlebih dahulu. Contohnya saja, kita ingin membuat judul. Nah, silakan kita enter dulu data awal kita ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat judul. Terlebih dahulu kita tekan pagar. Tekan pagar lagi, terus kita silakan masukkan judul kita, misalkan praktikum script. Nah, kita tutup lagi dengan tanda pagar. Nah, untuk di bawahnya kita menambahkan kalimat kelompok 3A. Nah,
kita dapat melihat bahwa di bagian konsol ataupun data yang kita hitung tadi tidak terjadi perubahan sama sekali selagi kita menambahkan kata-kata tersebut setelah tanda pagar begitu. Otomatis dia tidak akan berfungsi apabila sebelum mengetik suatu kata-kata atau kalimat setelah tanda pagar. Nah, untuk langkah selanjutnya kita silahkan menyimpan data ini dengan cara klik menu file dan kita klik bagian save. Nah, silakan kita beri nama sesuai kemauan kita. Setelah itu kita tekan save di bawah. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang penggunaan fungsi R dalam bentuk file ataupun script. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anita atas penjelasannya. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.